Segera Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini. Terima kasih pendengar, terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi Anda. Saat ini kami temani dalam Dialog Palembang pagi ini untuk hari ini ya, di hari Selasa 12 Agustus 2025. Ya pendengar, bulan Agustus merupakan bulan yang dipenuhi berbagai peringatan hari besar nasional ya. Salah satunya adalah Hari Veteran Nasional yang diperingati setiap tanggal 10 Agustus. Sejak 2015, Hari Veteran Nasional ini rutin diperingati setiap tahun sebagai wujud penghormatan kepada para pejuang bangsa. Momen ini menjadi pengingat akan jasa mereka yang telah mengorbankan tenaga, pikiran, dan juga jiwa demi tegaknya Indonesia merdeka. Lalu bagaimana memaknai pengorbanan para veteran mengabdi tanpa batas ini? Kami akan bahas dalam Dialog Palembang pagi ini untuk kesempatan hari ini ya. Di hari Selasa 12 Agustus 2025 bersama dengan narasumber kami yang saat ini sudah tersambung via Zoom. Ada Bapak Imam Haromain MAG yang merupakan koordinator Sahabat Veteran Palembang, dan juga ada Bapak Dr. M. Al-Fajri Zabidi MM MPDI yang merupakan Kepala Kesbangpol Provinsi Sumatera Selatan. Langsung saja kami sapa ya. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Imam juga Pak Al-Fajri. Waalaikumsalam, selamat pagi. Baik. Selamat pagi Bu. Terima kasih waktunya untuk pendengar di pagi hari ini. Pastinya kita akan mengajak pendengar juga untuk berdialog dalam Dialog Palembang pagi ini. Hari Veteran memaknai pengorbanan para veteran mengabdi tanpa batas untuk negeri. Dan dialog ini juga kami tampilkan via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang, dan juga bisa didengarkan via RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Juga bisa didengarkan di rri.co.id. Baik Pak Imam dan juga Pak Al-Fajri, ini kita juga nanti mengundang peran serta dari pendengar ya, yang ingin ikut bergabung dalam Dialog Palembang pagi ini. Juga bisa ikutan interaktif melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821790990 tentunya. Baik, kita ke Pak Imam terlebih dahulu ya. Pak Imam merupakan koordinator Sahabat Veteran Palembang. Ini mungkin boleh disampaikan juga untuk pendengar kita gitu ya. Peringatan Hari Veteran ini bukan hanya rutin tahunan kita peringati, pasti ada makna peringatan Hari Veteran ini bagi sahabat veteran. Boleh disampaikan Pak Haromain. Baik, terima kasih atas waktunya Mbak Esi Armisi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya hormati Bapak Kepala Kesbangpol Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Dr. Al-Fajri Zabidi. Kemudian para penonton di seluruh penjuru Nusantara. Luar biasa, ini kami difasilitasi oleh Radio Republik Indonesia. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada lembaga radio ini. Kemudian tentang spirit perjuangan, pemaknaan dalam Hari Veteran Nasional, di mana kami di sini dari Sahabat Veteran Palembang merupakan komunitas atau kelompok kecil sukarelawan dan volunteer yang berkumpul sehingga kami menamakan diri kami ini Sahabat Veteran Palembang, seperti itu. Kemudian kami di sini tidak henti untuk berkegiatan dengan para veteran agar tentunya pada poinnya adalah veteran itu dapat hadir di tengah-tengah masyarakat, seperti itu. Tidak dilupakan jasa-jasanya, karena walau bagaimanapun kemerdekaan ini juga ada kontribusi besar dari para veteran, seperti itu. Baik, kalau untuk keberadaan dari Sahabat Veteran ini sudah sejak kapan ada Pak Haromain? Oke, kita sejak, kalau saya waktu jadi mahasiswa pada tahun 2011-2012 kami aktif pada saat itu.
ada penasehat dan pembina kami Pak Anjar, kemudian ada Mas Misnan yang juga sampai saat ini masih aktif juga. Ada Mas Petri, ada Kak Iksan. Walau Kak Iksan sekarang udah ada di Jakarta, tapi semangat juangnya juga tetap disalurkan baik dengan material seperti itu. Oke, kalau kegiatan yang dilakukan apa saja, Pak Imam? Baik, secara spesifik kami kegiatannya kami bagi menjadi dua. Ada tingkat kemasyarakatan, yaitu kami terjun langsung ke RT, tingkat RT, level RW, kemudian kelurahan dan kecamatan, di mana kami menghadirkan veteran untuk hadir di beberapa acara-acara, bahkan kami yang membuat acaranya seperti itu, dan difasilitasi oleh pemerintahan setempat ya, seperti kelurahan dan kecamatan. Contohnya saja ini menjelang 17 Agustus kemerdekaan ini, kami di Talang Jambi, salah satu sahabat kami dari sahabat di veteran itu mengundang para veteran, sekitar 10 veteran yang diundang untuk bisa talk show sedikit, menularkan semangat-semangat juang seperti itu untuk para masyarakat, warga-warga yang sedang berkumpul. Itu acaranya malam. Kemudian ada juga acara yang kami lakukan itu pagi seperti itu. Itu bisa di dunia pendidikan ya. Kami bekerja sama dengan beberapa sekolah, kami melakukan kunjungan seperti itu. Kemudian kami membawa veterannya seperti itu, bertujuan untuk menularkan spirit perjuangan, nilai-nilai perjuangan, di mana perjuangan saat ini itu sudah tidak lagi mengangkat bambu, runcing, dan senjata, melainkan senjatanya sudah pindah menjadi pena dan buku dan juga otak seperti itu. Baik, kita ke Pak Al-Fajri ya, Pak Al-Fajri. Pak Al-Fajri, ya. Pak, kalau kita berbicara mengenai peran pemerintah ya, untuk bisa menghormati dan juga menghargai jasa-jasa veteran dalam mempertahankan kemerdekaan dan juga kedaulatan negara, apa yang sudah mereka lakukan untuk bangsa dan negara. Ini bagaimana seharusnya kita ya, masyarakat juga untuk bisa menghormati dan juga menghargai jasa-jasa para veteran tersebut, tidak hanya seremonial pada peringatan atau upacara seperti itu ya. Iya. Jadi kalau pemerintah sudah jelas Bu ya, saudara para pendengar ya, bahwa veteran ini menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2014, sudah jelas dengan kedudukan dari para veteran ini, bagaimana pemerintah sangat menghargai para veteran ini. Nah ini, veteran kalau dari segi bahasa itu adalah orang-orang yang pernah bertugas di Polri, bertugas di TNI atau penegak hukum ya, yang berjuang mempertahankan, mengisi, dan memperjuangkan kemerdekaan. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 itu kan veteran itu ada 4. Yang pertama veteran pejuang, yang kedua adalah veteran yang mengisi kemerdekaan, yang ketiga adalah veteran yang berjuang di atas bendera PBB seperti perdamaian gitu. Dan veteran atau orang-orang yang gugur dalam tugas yang dikatakan dengan anumerta. Nah, kemudian juga mereka sebagai bentuk penghargaan negara kepada mereka itu ada namanya hak-hak. Bayar PBB ada keringanan, angkutan transportasi milik pemerintah itu ada keringanan seperti kereta api, damri, kemudian keringanan biaya pendidikan bagi anak veteran di bawah usia 25 tahun, jaminan kesehatan, kemudian fasilitas dimakamkan di makam pahlawan yang mendapat bintang gerilya, kemudian bimbingan usaha menengah kecil, yang terakhir adalah hak-hak memperoleh pelindungan hukum. Nah ini.
Itu sudah jelas kedudukannya. Baik, Apa yang dikatakan Pak Haromain tadi betul. Iya, ini katakan veteran ini kan bahwa cinta mereka terhadap negara ini luar biasa. Pak Al-Fajri. Bukan cinta yang posisi. Baik, Pak Al-Fajri, kita jeda sebentar, ada penelpon yang tersambung saat ini, kita sapa ya. Pro 1, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Esti Armesi. Iya, dengan Bapak siapa, di mana? Pak Kiwai di Batu Raja. Pak Kiwai di Batu Raja. Silakan Pak Kiwai. Ya, salam kenal buat narasumber ya. Menarik kalau begini acaranya Mbak Esti ya. Saya ingin ada usulan, ada komen juga ya untuk masalah Hari Veteran Indonesia ini. Begini Pak, yang dikatakan veteran itu, menurut pengalaman saya kakek saya seorang pejuang, bapak saya pejuang. Veteran itu bukan mudah. Tidak semua TNI jadi veteran ya. Yang TNI ikut berjuang. Walaupun kan TNI rakyat biasa bisa jadi veteran kalau benar. Veteran itu terbagi Pak ya. Veteran perintis kemerdekaan ya. Bintang gerilya 1 45 ke bawah pejuangnya. Bintang gerilya itu kalau nggak salah 45 ke atas sampai 49 ya. Dan ada veteran pembela, itu pembela itu terdiri dari veteran pembela Saroja ya. Dwi Korah, Tri Korah ya. Nah, terus perdamaian. Nah, menurut saya kalau berdasarkan Kepres nomor 12 tahun 2012 Pak SBY, benar kata Pak itu tadi ya, untuk kebijakan anak veteran itu kesehatan apa yang betul. Cuman menurut saya ada kurang, itu program pusat. Kalau saya bisa usul kepada Pak Gubernur HD, kan di Sumatera Selatan menurut saya jumlah region veteran ini enggak sampai 1.000 Pak. Ya. Di Oku 3 ini, Oku Selatan, Oku Timur Kindo enggak sampai 30 orang. Kalau dengan jandanya paling 50. Jadi kalau kita total Sumatera Selatan itu veteran itu enggak sampai 1.000 ya. Kalau 1.000 mungkin itu semua jandanya, mungkin enggak sampai. Maksud saya mungkin di samping Kepres itu kan kebijakan pusat. Kalau bisa buat perda atau pergub mendapat uang tali asih lah yang veteran, yang pejuang yang masih hidup dengan jandanya. Kalau jandanya nggak ada itu sudah lain cerita kan. Nah, apabila uang tali asih, kalau Pak Alek Nurdin dulu ada 1 bulan 300, itu di stop oleh pemerintahan baru gubernur sekarang 300.000 1 bulan. Cuman dapat apa? Cuman jadilah ada dibayar 6 bulan sekali waktu itu setahu saya. Karena saya ini orang veteran juga, orang tua apa itu. Nah, maksud saya diberikan lagi tali asih lah dong, perjuangan susah. Kadang-kadang veteran kalau tahun 80-an dulu yang masih ada, yang masih hidup itu upahan Pak, bukan upahan di tanah Sumatera Selatan. Dia punya tanah, yang punya tanah orang luar ya. Nah, ada yang ikut kuli bangunan. Nah, menyedihkan, veteran jauh dari kemerdekaan kalau menurut pribadi dia. Indonesia merdeka kan. Nah, kalau bahasa Inggris ya apa 1 juta ya, tapi satu orang veteran itu ya, kalau dia sudah meninggal yang jandanya diberikan. Kalau nggak sampai sejuta hitung 1.000. Kalau 1 juta satu orang berkajian sama jandanya itu paling 1 M 1 bulan. Kalau dihitung dari perjuangan dia belum seberapa. Kalau di luar negeri itu beda veterannya Pak. Nah, jadi kalau saya punya usul Pak Ade, dikasihlah uang tali asih 1 juta seorang veteran. Baik. Kalau anaknya dipermudah, dibikin anak. Itu aja menurut saya. Veteran itu bukan mudah. Walaupun pangkat bintang 4, bintang 3, kalau dia ikut berjuang, belum dikatakan veteran itu Pak. Saya anak tentara Pak saya. Saya Baik, berjuang Pak Pak Kiwai. ya. Bapak saya punya, nenek saya, kakek saya itu bintang dari 1, 2 semua ada Pak. Jadi kalau jadi sangat jauh Pak. Nah itu aja. Terima Kalau kasih Bapak Pak saya Kiwai. itu veteran Saroja ada, perdamaian ada, semua ada karena tentara lama. Nah jadi kalau kita keluarga veteran sangat menjadikan kalau kemerdekaan sana itu aja. Berilah. Ya, Terima kasih Pak Kiwai. Itu kebijakan untuk dia. Nah itu aja menurut saya. Terima kasih. Sumatera Selatan daerah kaya Pak. Baik. Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiwai di Batu Raja, turut bergabung ya di Dialog Palembang pagi ini. Ini Pak Kiwai juga keluarga veteran gitu ya. Tadi kakeknya kalau nggak salah ya juga merupakan veteran. Gimana Pak Imam atau Pak Al-Fajri mau mengomentari apa yang disampaikan Pak Kiwai ya? Tadi ada usulan juga kalau tali asih juga dilanjutkan ke Pak Al-Fajri terlebih dahulu, boleh Pak? Oh ya, itu suatu masukan yang bagus dan memang sudah selayaknya. Apa yang disampaikan oleh Pak Kiwai itu memang betul ya. Tergantung kita tinggal bagaimana kita menyikapinya. Yang namanya pemerintahan ini kan ada 3, eksekutif,
yudikatif, dan legislatif. Nah, legislatif itu ada fungsi budgeter. Mereka tentunya yang mengesahkan, yang menyetujui, dan yang menganggarkan. Mereka juga fungsi pengawasan. Ketika ini sudah disepakati bersama eksekutif, ya tidak ada masalah. Jadi antara eksekutif dan legislatif ini sepakat untuk bagaimana untuk menganggarkan untuk palliasi. Artinya bagaimana secara bijaksana keluarga veteran juga bagaimana menyikapi tentang keadaan keuangan kita. Pemerintah juga harus paham bagaimana para jasa dari para veteran ini. Saya kira itu adalah satu masukan yang bagus dan positif, dan itu menjadi tantangan kita ke depan. Terima kasih Pak Kiwai, saya kira seperti itu. Sudah jelas ya, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012, fungsi dan kedudukan veteran itu, apa namanya dikatakan veteran, klasifikasi veteran itu apa, hak-haknya apa, itu sudah jelas di Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012, dan ditindaklanjuti pada zaman Presiden Pak SBY itu Kepres Nomor 30 Tahun 2014. Saya kira jelas legal standing-nya itu. Tidak ada masalah, saya kira itu. Baik, ke Pak Imam. Ya. Pak Imam yang sering gitu ya masih berkomunikasi, berkegiatan dengan para veteran, mungkin tahu ya kondisinya seperti apa, boleh disampaikan informasinya Pak Imam? Baik, terima kasih. Itu pertanyaan luar biasa dari Pak Kiwai tadi ya. Jadi kalau kami sendiri yang dari sahabat veteran, kami sering berjumpa dengan para veteran perdamaian, ya karena memang veteran pejuang rata-rata sudah tidak ada lagi ya, karena memang pada tahun 2011 saja pada saat itu kami ada ketemu sama veteran pejuang usianya sudah 98 tahun seperti itu. Kemudian memang banyak dari curhat seperti itu, dari cerita-cerita, kemudian dari kisah para veteran, ada yang di kondisi prasejahtera dan lain sebagainya. Namun benar menurut Kepala Dinas Bapak Dr. Fajri, di mana segala sesuatunya itu bermuara dengan pemerintah. Kemudian legislatif sudah menyetujui, eksekutif siap menindaklanjuti, maka semua bisa berjalan seperti itu. Namun kami di sini juga selaku komunitas atau perkumpulan wadah dari sahabat veteran Palembang, kami memiliki poin-poin agar di mana veteran itu dikenal di tengah masyarakat, tidak hilang begitu saja seperti itu. Minimal nilai-nilai jasanya, nilai-nilai juangnya itu bisa ditransformasikan dengan para penerus bangsa seperti para siswa, mahasiswa. Kemudian di tengah masyarakat juga kami berkunjung ke tingkat RT, di mana kami juga diberikan fasilitas atau difasilitasi oleh kelurahan seperti itu. Baik, kita ke Pak Al-Fajri lagi ya Pak Al-Fajri, kalau berbicara mengenai kegiatan ya yang mungkin telah dilakukan oleh Kesbangpol sendiri dalam rangka peringatan Hari Veteran Nasional ini, boleh disampaikan apa saja nih Pak? Ya, kita kemarin secara daerah Sumatera Selatan kita mengadakan peringatan. Kita tempatkan pada tempat yang terhormat di auditorium Bina Praja. Ada tali asi dari para sahabat veteran. Sebelum kita melaksanakan peringatan itu, para veteran kita kalau bahasa saya itu diarak dengan drum band, dengan mobil-mobil klasik, jeep, hardtop, seputar jalan Kapten DKI, Kapten DKI, kantor gubernur menuju auditorium Bina Praja. Nah, saya mewakili Pak Gubernur kemarin, dan acara itu berjalan dengan penuh hikmat, dihadiri oleh Forkopimda, ada Pangdam, ada Kapolda, ada Komandan Pangkalan Angkatan Laut, Komandan Pangkalan Udara, kemudian Kajati, pengadilan. Kami dijalankan setiap tahun itu dengan tentunya anggaran yang seadanya. Kalau kita bicara anggaran, tidak ada puasnya, Bu. Iya.
Tapi alhamdulillah setiap tahun kita laksanakan peringatan dengan meriah, dengan hikmat, dan tentunya penuh syukur. Kemarin juga kita akan sudah kita laksanakan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan bersama para veteran dan para istri para veteran. Kemudian juga anak-anak dari SMA kita datangkan paduan suara pada peringatan hari veteran yang ke-76 itu. Saya kira ini sudah baik dan kita tingkatkan aja dari tahun ke tahun ya, sesuai dengan kemampuan kita yang ada. Saya kira itu, Pak, Bu. Baik, kalau menurut data gitu ya, yang ada yang dikelola mungkin Kesbangpol sendiri untuk Legiun Veteran yang ada di kita di Sumatera Selatan ini berapa banyak jumlahnya, Pak? Itu datanya ada di Dinas Sosial, Bu. Jadi baik, yang diundang veteran sesuai Undang-Undang nomor 15 tahun 2012, veteran itu ada 4, Bu. Pejuang perintis kemerdekaan. Yang kedua adalah mengisi kemerdekaan, dia gugur, dia pensiunan TNI, Polri, penegak hukum untuk mengisi kemerdekaan seperti para pejuang Soroja, Timur Timur, Trikora, dan lain sebagainya. Artinya di atas 1949. Baik. Kalau 1945 sampai 1949 itu namanya pejuang kemerdekaan, veteran pejuang kemerdekaan Indonesia. Kemudian yang klasifikasi yang ketiga adalah para veteran yang pernah berjuang dalam misi perdamaian di bawah bendera PBB. Dan yang keempat adalah para veteran yang dikategorikan dia gugur, sehingga dia mendapat kategori anumerta. Itu 4 kategori veteran. Nah, itu datanya ada di Dinas Sosial. Yang kedua ada juga di Legiun Veteran Republik Indonesia. Yang datang pada peringatan kemarin berapa kira-kira, Pak Al-Fajri? Ada sekitar 150-an, Bu. 150-an RRI juga nggak datang sih. Coba disiarkan oleh RRI. Baik. Ya, ini kalau kita berbicara juga mengenai kesejahteraan ini yang menjadi sorotan juga seperti tadi yang disampaikan Pak Kiwa ya di Batu Raja. Ke Pak Imam nih, Pak Imam melihatnya seperti apa nih untuk kesejahteraan dari para veteran ini gitu ya yang Pak Iwan hadapi gitu ya, Pak Imam hadapi. Tapi sebelumnya kita kembali ke penelpon, ini kita terima kembali. Pro 1, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, dengan Ibu dengan siapa? Mama Coki. Mama Coki di mana, Mama Coki? Sukabangun 2. Sukabangun 2 ya. Iya. Silakan, ada komentarnya mungkin. Iya, ini kan memperingati Hari Veteran. Saya mau usul sedikit. Saya punya yai lah kalau bahasa Palembang, kakek. Ya. Nah, itu dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Nah, saya lihat makamnya itu kayaknya gimana ya? Kemarin pedapurannya tuh miring gitu, sudah tuh tanah agak longgar. Nah, itu kalau kami mau perbaiki kan katanya harus lapor ke Kodam katanya. Nah, itu gimana Pak itu? Ke Kodamnya langsung ke bagian apa gitu, atau bisa melalui komunitas sahabat veteran kami melapor. Ya, baik. Cuma itu aja, Mbak Esti, terima kasih. Terima kasih Mama Coki sudah bergabung dari Sukabangun 2 ya. Boleh ditanggapi dari Pak Al-Fajri atau Pak Imam nanti kalau ada informasinya untuk Mama Coki tadi yang sudah bertanya, silakan. Ya, saya tanggapi Bu ya. Silakan Pak Al-Fajri. Kalau sudah di Taman Makam Pahlawan, itu sudah negara Bu yang memiliki dan mengurus. Jadi hanya waktu-waktu tertentu yang menjadi hak, artinya ahli waris ya, diberikan waktu tertentu untuk mengunjungi makam, seperti pada saat Lebaran, kemudian hari 17 Agustus, renungan suci. Nah, itu diberi kesempatan. Apa jadinya kalau orang-orang yang menjadi tanggung jawab negara kalau dibuka secara umum? Nah, kemudian saya luruskan
itu secara simultan, secara kesinambungan, makam itu layak dan terawat dengan baik. Dijaga 24 jam. Ya itu. Ya insya Allah terawat dengan baik. Jadi apa yang disampaikan Ibu Sophie tadi ya saya luruskan. Baik. Kemudian siapa yang mengurusi? Itu adalah dinas sosial. Bukan Kodam. Silakan datang apabila untuk perbaikan gitu ya Pak melihat, ya? tapi bukan memperbaiki ya. Oke, kalau ada Karena kerusakan Taman seperti Pahlawan tadi itu ada standarnya. Oke. Enggak seperti di masyarakat, ya harus pakai nisan gitu. Dia hanya seonggok ciri. Kalau dia pejuang itu ada topi, seperti itu. Nah, itu. Jadi masyarakat ya yang sudah menyerahkan neneknya untuk diserahkan kepada negara, jadi ya tetap diberi kesempatan untuk melihat. Tetapi kalau untuk berubah, mewarnai dan lain sebagainya, kita punya standar itu. Ya saya kira itu Bu, saya tanggapan. Baik. Jadi tadi ke dinas sosial ya Pak ya? Untuk kalau misalnya dinas sosial provinsi ya Bu. Ada kerusakan gitu ya. Kalau dia yang di Jalan Sudirman itu provinsi. Yaitu di Sumatera Selatan saya kira hanya satu IKU. Yang di kabupaten kota itu hanya satu. Itu diurus oleh pemerintah kabupaten kota. Gitu. Ya. Pak Imam, mungkin ada informasi pernah dari keluarga veteran gitu ya, pernah cerita atau curhat, pernah mengalami kondisi sama nggak sih dengan Mama Coki tadi? Ya, pernah ada. Jadi memang betul apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas tadi, semuanya sudah menjadi milik negara, yang mengurus juga negara pun ada standarnya seperti itu. Dan kami pernah melakukan bakti sosial juga dengan para sahabat veteran. Kami berkoordinasi dengan dinas sosial, di mana kami mengecat ulang untuk nama-nama yang sudah pudar seperti itu. Itu di tanggal 10, sebelum tanggal 10 November di tahun lalu seperti itu. Tapi hanya namanya saja seperti itu, dan membersihkan yang ada debu di lap. Sebetulnya makam pahlawan itu sudah bersih. Seperti itu, dari dedaunan seperti itu sudah bersih semuanya. Tapi ada beberapa nama-nama yang sudah pudar. Nah itu kami tebalkan lagi font-font namanya seperti itu. Itu pun kami koordinasi dengan dinas sosial, dengan Dandim, dengan Kodim ya. Kemudian dihadiri juga oleh veteran acaranya itu. Kemudian dihadiri oleh para sahabat veteran. Ada dari komunitas lain juga. Ada dari unsur tentaranya juga yang hadir. Jadi kegiatan itu memang kegiatan kenegaraan seperti itu ya. Kegiatan yang diizinkan oleh negara seperti itu. Ya baik. Terima kasih informasinya Pak Imam juga Pak Al-Fajri. Kita akan jeda sebentar ya. Kita undang para serta pendengar yang ingin bergabung. Silakan nanti dapat menghubungi kami di line telepon di 0711369977 atau Anda juga bisa bergabung via WA di 082179279090. Juga bisa ikutan berkomentar di kolom live chat di YouTube Pro 1 RRI Palembang. Tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Anda, Dialog Palembang pagi ini hanya di Pro 1 RRI Palembang. Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif.
sensitif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan. Kemerdekaan bukan hadiah, bukan pemberian penjajah, bahkan bukan pula hasil rundingan biasa. Kemerdekaan adalah hasil perjuangan, teriakan takbir di tengah peluru, tangisan ibu melepas anak ke medan perang, luka, darah, bahkan nyawa, dibayar lunas untuk merah putih berkibar. Lalu, hari ini, apa yang sudah kita lakukan untuk menjaga warisan itu? Apakah cukup hanya dengan selebrasi dan foto di media sosial? Tentu tidak. Kemerdekaan harus diisi dengan karya, dengan ilmu, dengan kepedulian. Belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan penuh integritas, melayani tanpa pamrih. Merdeka bukan hanya bebas, tapi juga bertanggung jawab. Bertanggung jawab pada negeri ini, pada rakyatnya, pada masa depan generasi setelah kita. Hari ini, kita bukan lagi pejuang senjata, tetapi pejuang masa depan. Buktikan bahwa darah para pahlawan tidak pernah tumpah sia-sia. RRI mempersembahkan sebuah program inspiratif yang mengangkat nilai-nilai positif dari gotong royong, toleransi, cinta tanah air, hingga kepedulian sosial. Kita Indonesia. Launching serentak di seluruh Indonesia tanggal 21 Juli 2025 dan jangan lewatkan live event nasional pada 23 Agustus 2025. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme. Masih bersama Anda, Dialog Palembang pagi ini hanya di Pro 1 RRI Palembang. Terima kasih pendengar masih terus bersama kami dalam Dialog Palembang pagi ini. Kami menghadirkan topik seputar Hari Veteran, memaknai pengorbanan para veteran mengabdi tanpa batas. Bersama dengan narasumber ada Bapak Dr. M. Al-Fajri Zabidi MM MPDI, Kepala Kesbangpol Provinsi Sumatera Selatan. Ada juga Bapak Imron Haromain MAG, Koordinator Sahabat Veteran Palembang. Dan tentunya Anda pendengar yang ingin ikut bergabung, masih kami nantikan peran sertanya, bisa langsung hubungi kami melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 082179279090. Dan tentunya dialog ini kami tampilkan juga di kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang. Juga bisa Anda dengarkan melalui RRI Digital ya, di App Store dan juga Play Store, atau juga bisa di rri.co.id. Baik, tentunya Pak Imam dan juga Pak Al-Fajri masih bersama kami ya. Ya, masih ya. Pak Imam, ke Pak Imam ya. Ini Pak Imam, baik. Kalau berbicara mengenai kondisi kesejahteraan dari para veteran ya, dari apa yang sudah Pak Imam jalani bersama teman-teman di Sahabat Veteran ini, seperti apa nih Pak kondisinya? Baik, kami dari Sahabat Veteran memang memiliki beberapa kegiatan-kegiatan ya, seperti kami mengumpulkan komunitas-komunitas lain untuk berdiskusi kami di sana. Bagaimana agar para veteran ini bisa diberikan tali asi. Kemudian kami kunjungi rumah-rumahnya, kami ajak diskusi para veteran, kami berikan mereka waktu untuk memberikan wejangan untuk kami, seperti itu. Karena sifat dasar orang tua seperti itu ya, inginnya didengarkan, inginnya ada teman, diskusi seperti itu. Kemudian di akhir juga kami memberikan tali kasih seperti itu untuk para veteran yang kami kunjungi, seperti itu. Baik. Ada juga Pak Imam, selain tali kasih, mungkin apa yang diharapkan para veteran tersebut?
Ya, sebetulnya harapan dari para veteran bukan saja dari kami seperti komunitas seperti itu ya, melainkan lebih bertumpu besar kepada pemerintah seperti itu. Oke. Iya. Jadi seperti itu kondisinya ya. Iya, betul. Lebih bertumpunya kepada pemerintah agar pemerintahnya yang lebih yang lebih lah sedikit seperti itu ya, dibanding kami yang para kelompok. Tapi mereka juga berterima kasih kepada para pemuda yang sudah peduli dengan veteran seperti itu, dengan para masyarakat yang sudah peduli dengan veteran seperti itu. Namun di lain sisi juga pemerintah untuk Sumatera Selatan sendiri itu sudah luar biasa, Mbak Esi ya. Keberadaan veteran di sini sudah diperhatikan seperti itu ya, dalam acara-acara seperti itu. Barangkali mungkin selain seremonial ya yang diharapkan para veteran, tapi untuk seremonial luar biasa. Seperti kemarin ada tabur bunga tanggal 10 kemarin ya, ada juga beberapa kegiatan di mana veteran itu diberikan kursi sendiri seperti itu ya. Jadi kedudukannya memang dihargai oleh pemerintah seperti itu. Baik, kita kembali ke Pak Al-Fajri ya. Pak Al-Fajri, kalau kita lihat peringatan Hari Veteran Nasional bagaimana juga memupuk ataupun juga meningkatkan kepedulian ya, khususnya generasi muda terhadap para veteran ini. Mungkin ada program-program kerja atau kegiatan yang dilakukan khusus ke generasi muda, Pak Fajri. Oh ya, jadi begini Bu Eki, ini suatu pembelajaran ya kepada kita semua sebagai warga masyarakat ya. Jadi pemerintah ini bukan jadi saja sebagai operator dan katalisator, sebagai regulator ya. Tidak selesai di situ, semuanya membutuhkan sekali partisipasi masyarakat. Baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Ada wadah-wadah organisasinya. Silakan dirikan organisasi sebagai bentuk penghargaan kita kepada para veteran ini, para generasi muda. Ayo kita hargai. Kita bagaimana sih bentuk wujud nyata, tali asih, penghargaan, kegiatan dan lain sebagainya. Ayo, pemerintah membuka. Ini kita ada sahabat veteran. Ketika menjumpai para veteran terlantar, sakit, lapor kepada pemerintah segera. Saya jamin pemerintah akan membantu. Yang akan para veteran yang akan berusaha UMKM sesuai dengan undang-undang tadi. Ayo sini, ayo kita ada dinas koperasi. Seperti ada nggak veteran yang membuat kesempatan koperasi merah putih kemarin? Ini peran peserta masyarakat. Ayo kita dirikan koperasi merah putih untuk para veteran. Kemudian kira-kira yang perjalanan belum mendapatkan fasilitas, ayo ke sini, ayo terbuka. Ayo kita sama-sama. Pemerintah tetap jelas sebagai legal standingnya ini kita urus, kita hargai. Tanpa mereka tidak akan ada Indonesia ini. Itu tahu kita, sadar kita. Baik, Pak Al-Fajri. Bukan bentuk kita karya nyata. Ayo dirikan organisasi. Ya, Pak Al-Fajri dan juga Pak Imam. Kita terima telepon kembali ya Pak ya, sudah tersambung. Pro 1, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Dela. Sama Esi nih Pak Irwansyah ya. Maaf nih, saya jadi melamun gara-gara ngikutin topiknya gitu ya. Gimana nih? Dengan suara Basela yang begitu indah itu kan kedengarannya gitu. Baik, silakan Pak Irwansyah di Bandung Timur ya. Iya betul. Silakan, ada komentar apa? Pak narasumber nih. Sekarang dengan barusan mengenai masalah kepahlawanannya Pak ya. Begini Pak, banyak diantaranya di sini Pak yang sudah kakek-kakek itu kan, dia pernah berjuang sampai pernah dihukum oleh pihak sebelumnya, tapi tidak mendapatkan perhatian Pak. Ya minimal lah dia pernah berjuang walaupun hanya di tingkat desa itu kan seperti itu. Tapi mereka itu sampai pernah ditangkap sama pihak Belanda. Itu dia bercerita orang tua yang tahu udah kan. Tapi kok kurang begitu tepat pada seharusnya yang pernah berjuang walaupun apa juga
ada perhatian Pak dari pihak pemerintah. Yang sekarang gimana? Kemerdekaan yang ke-80 ini yang menikmatinya siapa? Mereka yang memegang kekuasaan kan. Sedangkan rakyat maka belum begitu bisa menikmati kemerdekaan yang ke-80 ini, terutama di dalam hukum dan ekonomi. Itu Pak, seperti itu. Jadi yang menikmati kemerdekaan itulah yang megang-megang yang berkekuasaan. Nah, bagaimana Pak Bapak tentang masalah yang pernah berjuang dia itu, walaupun hanya tingkat desa atau kecamatan, tidak ada sama sekali, tidak ada perhatian. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irwansyah di Bandung Timur ya. Boleh ditanggapi Pak Al-Fajri juga Pak Imam nanti. Oh ya, begini ya, saya tanggapi. Terima kasih Pak Irwansyah ya. Ya kalau belum tahapan yang memuaskan ya kita sepakat ya. Ya, tetapi pemerintah berupaya semaksimal mungkin, berusaha. Kalau bahasanya ongoing gitu kan. Coba kemarin ada kenaikan gaji ya, disahkan oleh Presiden ya. Ada nggak itu kenaikan pada para veteran? Ada loh. Setiap tahun tuh ada loh. Nah gitu. Jadi kalau stigma pemerintah tidak memperhatikan, saya belum sependapat seperti itu. Tetapi kalau belum maksimal sesuai diharapkan, yes. Nah sekarang bagaimana kita memaksimalkan? Ayo, kita peran serta kita seluruh masyarakat, termasuk Pak Irwansyah sendiri. Ayo, sama-sama kita perhatikan yang mana kira-kira belum baik, kita koordinasi. Kemana? Ke dinas sosial, kemudian ke Kodam, ke Dandi, UMKM. Kalau dia perlu misalnya ada dinas sosial ke BPPJS. Kalau dia bisa transportasi kereta api dan ayo kita ke kereta api Indonesia. Kita ke kita urus. Artinya dari sekian itu tentunya tidak terdeteksi. Nenek saya itu pejuang perintis kemerdekaan. Dia nggak mau wasiatnya di Taman Makam Pahlawan. Iya. Dia dapat pensiunan dulu ya. Kita juga tidak mempermasalahkan. Artinya negara sudah memperhatikan dalam bentuk pensiunan. Dan batas pensiunnya ya nenek sama kakek meninggal. Tentunya secara regulasi kita harus patuh. Nggak ada sampai turun-menurun seperti itu. Kemudian ada perumahan-perumahan diperuntukkan untuk para veteran yang masih hidup. Kemudian yang kategori berjuang di Seroja, yang Trikora, yang Anumerta. Ayo, 7 ini sesuai dengan regulasi kita perjuangkan sama-sama. Dan di pemerintah yakinlah membuka pintu seluas-luasnya kalau untuk kesejahteraan, untuk perhatian pada veteran. Iya. Tapi kalau dikatakan tidak ada perhatian, ya saya tidak pendapat. Tetapi kalau belum maksimal, yes, ayo sekarang. Mulai sekarang kita berjibaku untuk memperhatikan para veteran ini dengan cara kewenangan, tanggung jawab dan kemampuan kita masing-masing sebagai warga negara yang menghargai jasa dari para veteran. Baik, Pak Al-Fajri. Saya kira itu, Bu. Ya, sudah tersambung kembali kita dengan penelpon. Kita sapa kembali. Pro 1, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Esi. Saya menelurkan lagi Pak. Kita sekarang Pak Kiwai ya ini ya. Ya benar kata Pak Mulya, siapa yang di Jawa Barat Pak Irwan itu tadi ya. Ya memang belum, kalau masih jauh dari kemerdekaan kalau John Petran dengan Ugan. Kalau masa nggak usah rapat-rapat membicarakan yang sudah di program. Sekarang bagaimana Provinsi Sumatera Selatan ini yaitu memberi kebijakan kepada yang paling 1 bulan 1 juta. Kalau nggak sampai 1.000 saya dapat itu. Dan paling 500 sampai jandanya. Cuman berapa dibandingkan gaji Dewan sudah merdeka duduk gede, gaji gubernur semua pejabat itu ya. Ya cuma itu tiap bulan. Pak Alex dulu ada walaupun sedikit. Nah, jadi lebih hebat karena dia masa bapaknya pejuang mungkin. Ya, kita sudah menanggap itu aja. Nggak menangkap maksudnya ya Pak Kiwai. PJKA itu Pak, PJKA yang itu harus dianukan disosialisasikan benar, banyak yang tidak ngerti. Kebijakannya yang penting Selatan kaya ini masa. Orang pejuang susah itu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak Kiwai di Batu Raja kembali bergabung ya. Kita ke Pak Imam. Pak Imam mungkin boleh ditanggapi ya untuk merespon
tadi apa yang Tadi sudah Bu itu ditanggapi, tidak usah berulang-ulang. Pak Imam, mohon maaf Pak Al-Fajri, kita pengen komentarnya dari Pak Imam sebagai yang juga sering berhubungan ya dengan para veteran. Seperti apa Pak Imam? Baik, terkait pertanyaan yang mana ini Mbak ya? Boleh dari Pak Irwansyah di Bandung Timur juga mungkin kembali bisa merespon sedikit apa yang disampaikan dari Pak Kiwa ya di Batu Raja. Baik, saya lihatnya skupnya Sumatera Selatan saja Bu ya, lebih diperkecil lagi Palembang lah seperti itu. Karena memang yang bertanyakan dari Bandung kan. Kalau dari Palembang sendiri memang ada beberapa veteran itu yang bisa dikatakan prasejahtera seperti itu. Tapi disinilah kami hadir seperti yang dikatakan atau diinformasikan oleh Bapak Kepala Dinas tadi, di mana ayo semua organisasi pemuda, ayo kita bersinergitas di sini kan. Nah, kami yang hadir seperti itu ke tengah-tengah masyarakat yang ternyata ini ketika di data, oh ini adalah veteran seperti itu, veteran perdamaian, ada veteran pejuang yang sudah tua rentah seperti itu kan. Nah, kemudian apa yang kami lakukan seperti itu, kami mengumpulkan komunitas-komunitas untuk bersinergi, untuk berdiskusi, ayo bagaimana ini untuk menganggap seperti itu, beranggapan bahwa veteran ini berkat perjuangan dan jasa-jasa mereka juga Indonesia ini bisa merdeka di tahun 45 seperti itu kan. Ya, Pak Kemudian Imam, kalau respon dari generasi muda seperti itu ya, dari komunitas-komunitas yang Pak Imam temui seperti apa sih untuk tentunya meningkatkan kesadaran dan apresiasi terhadap jasa-jasa veteran ini? Ya baik, pada awalnya kami melakukan kopdar ya. Biasanya kami bertemu di ruang-ruang diskusi seperti itu. Kemudian untuk aksinya kami biasanya berkunjung ke rumah-rumah veteran seperti itu, biar mereka merasakan sendiri suasana, vibes-nya seperti apa, energinya seperti apa, sehingga mereka yang tergerak sendiri nanti akan berbuat seperti apa. Jadi bisa dikatakan kami juga perpanjangan tangan dari pemerintah, seperti apa yang dikatakan oleh Pak Fajri seperti itu kan tadi. Tidak perlu semuanya oleh pemerintah seperti itu, bahkan semua organisasi bisa melakukan, bahkan masyarakat pun bisa, asal nanti kalau memang ada kendala-kendala di jalan silahkan untuk berkoordinasi dengan dinas sosial. Bahkan ke depan mungkin saya akan berkoordinasi dengan Bapak Kesbangpol ya, Bapak Kepala Dinas Kesbangpol. Akan banyak cerita saya ke depan, nanti akan minta arahan, minta wejangan sekaligus diskusi bagaimana untuk meningkatkan kesejahteraan para veteran seperti itu, terutama di Sumatera Selatan lah, Palembang seperti itu. Baik, terima kasih Pak Imam untuk tanggapannya gitu ya. Tanpa terasa kita sudah berada di akhir perbincangan kita dalam Dialog Palembang pagi ini. Mungkin ada highlight atau catatan-catatan penting yang ingin disampaikan Pak Al-Fajri, boleh Pak? Ya, saya kira ya di hari veteran yang ke-76 tahun 2025 ini ya kita warisi semangat perjuangan dari para veteran ini untuk menuju Indonesia yang lebih baik, yaitu kalau di Sumatera Selatan mewujudkan Sumatera Selatan maju untuk semua yang maju, veteran juga maju, ya itu. Kemudian pembangunannya maju, kesejahteraannya maju, yaitu. Karena saya kira sangat sedih para veteran ini, baik yang sudah tiada lagi maupun yang ada, banyak sekali yang harus kita selesaikan. Kita teruskan perjuangan mereka. Angka kriminalitas kita tinggi, angka kesejahteraan kita masih jauh. Penyalahgunaan narkoba di Sumatera Selatan adalah 10 tertinggi nasional. Nah, itu semangat pengorbanan, itu semangat juang, itu kita warisi untuk memberantas musuh-musuh bangsa yang saat ini. Kemiskinan, narkoba, kesejahteraan, dan lain sebagainya yang harus kita perjuangkan. Saya kira seperti itu. Kemudian yang kedua, pemerintah membuka untuk berdiskusi, menerima informasi. Saya sangat setuju apa yang dikatakan oleh Pak Imam Haromain tadi. Ayo kita diskusi apa yang harus kita lakukan, apa yang kita bisa bantu, Bu. Artinya dengan kemampuan pemerintah yang ada pada saat ini, gitu.
Nah itu saya kira itu Bu Esi ya. Itu terakhir, selamat berulang tahun kepada Legiun Veteran Republik Indonesia yang ke-76 tahun 2025. Saya kira itu Bu. Baik, ke Pak Imam ada harapan mungkin yang ingin disampaikan ya, sahabat veteran, bagi veteran dan juga masyarakat dalam peringatan Hari Veteran ini. Baik, terima kasih atas waktunya Mbak Esi. Luar biasa saya mendengar seperti tiupan dari surga ini ya. Saya mendapatkan karpet merah dari Bapak Kepala Dinas. Terima kasih banyak Bapak. Ya, kami tentunya akan menggunakan dan memanfaatkan apa yang telah Bapak sampaikan tadi. Kami akan berdiskusi. Bagaimanapun kami merupakan perpanjangan lidah dari para veteran di Palembang khususnya, seperti itu. Ada salah satu quotes dari Soekarno, bangsa yang besar itu adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawan. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih yang pasti sudah berbincang dalam dialog Palembang pagi ini. Untuk Pak Fajri, terima kasih sudah bergabung ya Pak ya. Sukses selalu Pak. Iya, oke. Terima kasih Bu Esi. Baik, dan juga tentunya Pak Imam Haromain yang sudah bergabung. Baik. Ya. Sukses selalu juga, salam hangat untuk teman-teman di Sahabat Veteran Palembang ya. Ya, terima kasih Mbak. Terima kasih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya baik pendengar, demikian dialog Palembang pagi ini, bagaimana kita bisa memaknai pengorbanan para veteran mengabdi tanpa batas untuk negeri ini dalam peringatan Hari Veteran ya. Bersama dengan narasumber kami, tadi kita sudah berdialog dengan Bapak Dr. M. Al-Fajri Zabidi MM, MPDI, Kepala Kesbangpol Provinsi Sumatera Selatan. Juga ada Bapak Imam Haromain MAG, Koordinator Sahabat Veteran Palembang. Untuk dialog Palembang pagi ini di hari ini ya, hari Selasa 12 Agustus 2025. Saya Esi dan rekan Gio pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kami masih akan terus hadir menemani Anda untuk program Palembang pagi ini. Baru saja Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini.